Hari ini 14 Oktober, dan ini adalah tanggal yang sangat bersejarah bagi kita, tanggal yang kita nantikan, tanggal yang akan menjadi titik pijak bagi kita untuk melangkah lebih jauh. 14 Oktober bertepatan dengan KPU akan mengumumkan mana saja partai yang lolos dalam verifikasi administrasi. Kita tahu bahwa Partai Buruh sudah mendaftar ke KPU untuk bisa menjadi peserta dalam pemilu tahun 2024 nanti. Proses sudah kita lalui, tahapan demi tahapan sudah kita lakukan. Proses verifikasi administrasi dengan berbagai hal dan tantangan yang ada itu sudah paripurna, sudah selesai, dan hari ini akan diumumkan. Apakah kemudian Partai Buruh akan lolos dalam verifikasi? Tentu saja kita akan menunggu berita resmi dari KPU terkait dengan partai-partai mana saja yang akan maju untuk bisa masuk dalam verifikasi faktual dan partai-partai mana yang tumbang atau berguguran. Hal menarik yang kemudian kita cermati adalah terkait dengan bagaimana verifikasi administrasi ini akan menjadi acuan bagi peserta pemilu. Kita sempat melakukan protes keras terkait dengan kebijakan yang menganaktirikan, dengan kebijakan yang dalam tanda kutip diskriminatif terhadap partai baru, di mana dalam ketentuannya partai-partai yang saat ini ada di Senayan itu hanya cukup sampai dengan verifikasi administrasi. Artinya ketika mereka dinyatakan lolos dalam verifikasi administrasi, maka mereka akan bisa langsung menjadi peserta pemilu di 2024 nanti. Sementara partai yang saat ini tidak ada di parlemen, partai lama yang gagal masuk parlemen atau bahkan partai baru, seperti halnya Partai Buruh, itu setelah dia dinyatakan lolos dalam verifikasi administrasi, maka harus masuk dalam verifikasi faktual. Kita sempat melakukan gugatan atau judicial review terkait dengan undang-undang pemilu yang mengatur terkait dengan verifikasi administrasi dan faktual ini. Kita meminta disamakan, tidak ada diskriminasi. Kalau kemudian partai di Senayan itu hanya cukup dengan verifikasi administrasi, maka semestinya partai-partai baru itu juga cukup dengan verifikasi administrasi. Kalau memang ketentuannya adalah partai baru itu harus setelah verifikasi administrasi juga masuk dalam verifikasi faktual, maka mestinya partai-partai yang lama yang saat ini ada di Senayan pun juga harus ada verifikasi faktual. Tapi nampaknya Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan apa yang menjadi tuntutan dari kaum buruh ini. Tapi setidaknya kita mencatat ini, rakyat mencatat ini bahwa ada perlakuan beda antara partai yang ada di Senayan dan partai baru yang akan masuk untuk mengikuti pemilu mendatang. Perbedaan ini bukanlah sesuatu yang sepele begitu ya, karena untuk bisa mengikuti verifikasi administrasi saja itu adalah sebuah pekerjaan yang berat. Bayangkan sesuai dengan ketentuannya, minimal setidak-tidaknya kita itu harus ada di 100% provinsi, kemudian ada di minimal di 75% kabupaten kota, dan kemudian harus ada kepengurusan di 50% kecamatan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah, karena juga selain itu juga harus diikuti, harus ada kepemilikan rekening, harus ada kantor, kemudian harus ada keanggotaan minimal 1.000 per kabupaten kota atau 1/1000 dari jumlah penduduk, dan sebagainya. Persyaratan itu tentu saja persyaratan yang sangat berat. Artinya, partai-partai yang bisa lolos dalam verifikasi administrasi itu adalah partai-partai yang memang dia secara infrastruktur punya kesiapan untuk bisa ikut dalam pemilu begitu. Dan tapi Mahkamah Konstitusi mengabaikan apa yang menjadi argumentasi dari Partai Buruh. Tentu saja kita tidak akan gentar. Kita juga sudah bersiap untuk mengikuti verifikasi faktual manakala kemudian KPU akan memutuskan bahwa Partai Buruh maju dalam tahapan berikutnya, yaitu masuk dalam verifikasi faktual. Kawan-kawan, ini adalah sebuah sejarah. Mengapa saya katakan sejarah? Karena kalau kemudian kita bisa lolos dalam tahapan verifikasi ini, maka akan ada partai kelas pekerja. Sebuah partai yang akan menjadi alat politik, sebuah partai yang akan menjadi alat perjuangan, sebuah partai yang akan menjadi alat perlindungan bagi kelas pekerja. Selama ini kita melihat tidak ada partai politik di Senayan sana yang konsentrasi memperjuangkan apa yang menjadi hak dan kepentingan dari para kelas pekerja, rakyat kecil. Mereka menggolkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan kita tahu bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah regulasi produk hukum yang memang dipersembahkan untuk kepentingan pemodal. Banyak yang dipangkas dari kaum buruh, banyak yang dipangkas dari petani, banyak yang dihilangkan dari elemen masyarakat yang lain. Dan tentu saja kesadaran tentang regulasi yang dibuat tidak didasarkan pada kepentingan kaum buruh, itu yang kemudian mendasari kaum buruh untuk juga bangkit, untuk juga punya alat kendaraan politik sendiri untuk memastikan agar di Senayan sana juga ada aspirasi atau suara yang diperdengarkan dari kelas pekerja. Mohon doa dari semuanya agar Partai Buruh bisa lolos dalam verifikasi berikutnya dan kemudian ikut pemilu dan masuk parlemen dalam parliamentary threshold.
percayalah bahwa kalau kemudian ada partai kelas pekerja, dia akan selalu hari-harinya adalah memperjuangkan, menyuarakan kepentingan rakyat. Mengapa? Karena sekarang pun tanpa ada partai, melalui serikat pekerja, melalui serikat petani, melalui organisasi-organisasi kerakyatan, kelas pekerja sudah berjuang saban hari untuk memastikan agar kepentingan rakyat itu diutamakan. Apalagi kalau kemudian itu mewujud dalam sebuah partai, maka kerja-kerja gerakan, kerja-kerja pembebasan itu akan semakin kuat lagi. Dan kita akan song-song sebuah partai yang akan menjadi lokomotif perubahan, sebuah partai yang akan menjadi gerbong untuk membawa kita pada negara kesejahteraan.